Nah, jadi cuy, kita kagak bisa nerka-nerka bagaimana sifat seseorang ya kan. Kadang ya di depan itu kayak imut banget dan suka cari muka, tapi di belakang ternyata beringas banget cuy. Nah, jadi ini sangat complicated ya kan kata gua. Dan kali ini gue bakalan balik lagi ya kan ngebahas manga si Oneson yang poin utamanya itu sebenarnya ada di psikologikal cuy. Cuman entah kenapa kalian terlalu fokus sama ecchinya anjir. Iya sih. Jangan ya guys ya. So oke ya kan, jadi kali ini gue bakalan lanjutin lagi. Dan manga yang bakalan gue bahas kali ini itu berjudul Oyasumi Fumisan cuy. Dan seperti apa yang jalan cerita makanya, langsung aja kita gasin pembahasan alur cerita makanya cuy. Nah, oke, jadi melanjutkan dari part sebelumnya, cuy. Di sini setelah si Rinta itu dibikin babak belur sama si Fumi, di sini si Rinta itu nyeritain gitu, cuy, hal tersebut kepada teman klubnya dia dengan sebuah perantara kalau dia itu mendengar ada seorang siswa yang diajak pergi ke kamar senpainya sendiri. Ya di sini si temannya si Rinta itu bilang cuy, lah kalau udah diajak kenapa si cowok itu gak ngelakuin sebuah pergerakan. Padahal si cewek itu udah ngelakuin gerakan juga kan. Bahkan ya dia itu kayak ngerelain aja biar tidur di kasur yang sama cuy. Apalagi ya di sini si temannya si Rinta itu bilang kalau ya mungkin aja senpai tersebut itu udah basah cuy. Waduh cowok. Nah, di sini ya kan, di momen itu cuy, si Rinta itu kayak enggak membantah perkataan dari temennya cuy. Cuman dia itu kayak pengen tahu gitu. Lantas kalau begitu ya kan, kenapa waktu dirinya itu bersama sama si Fumi, ngapain si Fumi itu kayak sempet menangis cuy. Dan di sini ya kan, saat si Rinta itu kayak diajak di klubnya dia, dirinya itu kayak dibikin terkejut gitu cuy. Karena ya teman masa kecilnya dia ya kan, yaitu si Ritsu, itu malah ikut join ke klub perpustakaannya si Rinta cuy. Bahkan ya di sini si Ritsu itu kayak malah lagi bicarain soal Rinta sama si Fumi cuy. Ya di sini ya kan ngelihat si Ritsu, si temannya si Rinta itu kayak pengen ngasih sebuah rekomendasi buku tentang pertemanan dengan timbal balik cuy. Tapi ya pas dikepoin ya kan sama si Ritsu seperti apa buku tersebut, malah itu ngebikin si Ritsu jadi malu-malu anjir. Di awal ini ya kan, setelah ngeliat jokes dari si Ritsu, di sini si Rinta itu berpikir cuy, kalau ya si Ritsu itu kagak boleh tahu soal hubungannya dia sama si Fumi. Dan di sini setelah si Ritsu itu kayak berhenti bercanda ya kan, si Ritsu itu bilang cuy, kalau ya dirinya itu sebenarnya datang ke klub ini karena ya nggak mau kehilangan seseorang yang perhatian sama dia dari kecil. Apalagi ya si Rinta itu adalah teman baiknya dia cuy. Dan ya di momen ini gitu cuy, setelah si Ritsu itu kayak malah mutusin untuk balik duluan, ya di sini kita itu diliatin gitu cuy sama si Rinta yang sepertinya rada lega gitu cuy gara-gara ngeliat si Ritsu. Namun ya di sini itu cuy, pas lagi lega-leganya ya kan si Rinta, di sini tiba-tiba aja si Fumi itu kayak malah datang menghampiri si Rinta anjir. Mana ya di sini ya kan pas dihampirin sama si Fumi itu kayak langsung ngedorong si Rinta cuy ke dalam toilet anjir. Sambil dirinya itu kayak bilang kalau apakah sejak momen itu dirinya itu udah kembali menjadi seseorang yang baik. Dan di momen ini ya kan, tiba-tiba itu cuy, dengan segala kegeblekannya si Fumi itu kayak malah megang tangannya si Rinta sambil jarinya si Rinta itu kayak disentuhin gitu cuy di badannya dia sambil kayak nyuruh si Rinta buat nebak ini tuh pola seperti apa. Dan di sini ya setelah dipikir lama-lama ya kan sama si Rinta, di sini ya tiba-tiba ya kan si Fumi itu bilang gitu cuy kalau ini itu adalah pola itunya dia anjir. Kayak geblek banget kata gue sih si Fumi anjir. Gue sampai sekarang kayak bingung gitu, ngapain si Fumi itu sampai kayak gini banget ya kan. Karena waktu gue baca manganya, gue masih belum tahu anjir penyebab si Fumi itu kayak sampai kayak gini anjir. Sumpah. Makanya di sini si Fumi itu bilang ya kan kalau sama ini tuh sama seperti yang dipakai saat dirinya itu kayak malah bermain sama si Rinta cuy. Wah aduh cok, kagak tahu dah gue. Dan di sini kagak cuma itu aja gitu cuy ternyata. Karena ya di sini tiba-tiba si Fumi ya kan setelah ngucapin hal yang kayak tadi, dirinya tuh kayak malah bilang kalau buat hari ini ya kan tolong izinkan dia untuk mampir di rumahnya si Rinta cuy. Waduh coy, ini sumpah bikin ngakak sih kata gua.
Nah, di sini itu cuy, singkat cerita ya kan, sudah sampai di rumahnya si Rinta, si Fumi itu kayak langsung balik ke mode onesan yandere ya cuy. Di sini itu cuy, si Fumi ya kan itu kayak langsung bilang gitu cuy sama si Rinta, kalau ya ternyata antara si Ritsu dan si Rinta mereka itu punya hubungan yang baik. Meskipun ya di sini si Fumi itu kayak juga bilang kalau ya ternyata si Rinta itu kayak malah nolak ajakan minum bersama sama si Ritsu cuy. Karena apa? Ya bener banget anjir. Karena si Rinta itu kayak lebih memilih untuk ngamar bersama sama si Fumi anjir. Waduh kata gua sih. Dan di sini gak malu-malu itu cuy, si Fumi itu kayak bilang kalau ya dirinya itu pengen meminjam shower di kamarnya si Rinta cuy. Dan ya di sini gitu cuy, pada saat lagi nungguin si Fumi mandi ya kan, di sini si Rinta itu kayak balik lagi mikirin gitu cuy, ngapain si Fumi itu kayak malah datang ke tempatnya dia. Cuman ya tiba-tiba pada saat dirinya itu mikirin kayak beginian, si Fumi itu kayak malah keluar kamar mandi gitu cuy, sambil cuman pakai kaosnya si Rinta anjir. Mana ada sini dirinya tuh kayak kagak bilang anjir kalau semua pakai aja si Rinta itu cuy. Ya di momen ini ya kan, si Fumi yang baru aja keluar dari kamar mandi, dirinya tuh kayak langsung to the point gitu cuy, minta kepada Rinta kalau ya bisakah dirinya itu mengeringkan rambutnya cuy. Dan di momen ini si Fumi itu baru tahu gitu kalau ya si Rinta itu kayak jago banget dalam mengeringkan rambutnya. Dan di momen ini si Rinta itu bilang kalau dirinya itu punya seorang adik laki-laki, makanya dia tuh kayak rada manjain adiknya gitu cuy. Jadi ya dia itu kayak tahu mengenai hal yang seperti ini. Ya gara-gara hal ini ya kan, itu kayak ngebikin si Fumi jadi menyebut nama adik laki-laki si Rinta cuy. Dan saat si Rinta itu kayak keheranan ya kan, kok bisa si Fumi itu kayak tahu nama adiknya ya kan. Di sini si Fumi bilang kalau dirinya itu udah diceritain gitu sama si Ritsu soal kehidupan dirinya. Dan dikala dirinya itu kayak nyeritain ya kan soal seperti apa si Rinta dan betapa baiknya si Rinta menurut si Fumi. Di sini si Fumi itu kayak tiba-tiba aja bilang gitu cuy, si Rinta gak lain itu cumalah seseorang yang egois cuy. Dan di sini si Fumi juga bilang cuy kalau ya emang orang baik itu selalu memiliki sebuah alasannya tersendiri. Ya di sini itu cuy, gara-gara ditanyain kayak beginian ya kan sama si Fumi, di sini si Rinta itu bertanya gitu cuy kepada si senpai, ngapain dirinya itu ngelakuin hal ini kepadanya cuy. Dan si Fumi itu bilang, lah bukannya lu itu suka sama gua anjir. Sumpah kata gua di sini bikin ilfil sih anjir. Ya sontak di sini si Rinta itu kayak langsung bilang enggak gitu cuy. Cuman ya pas pengen nolak ya kan, si Fumi itu kayak langsung nyenderin tubuhnya dia anjir, sambil dirinya itu kayak bilang kalau kamu itu gak tahu mengenai perasaan dirinya. Terus ya sama si Fumi itu kayak dipertegas gitu cuy, kalau ya perasaan ini itu adalah perasaan yang gak bisa dimaafkan oleh orang yang berbohong ke diri mereka sendiri cuy. Ya di sini setelah kayak dirinya itu nyinggung ya kan soal si Rinta dan keluarganya si Rinta ya kan, di sini si Rinta itu kayak dibikin diam gitu cuy, karena si Rinta secara de facto itu cuy udah ngebawa cewek ke ruangannya dia. Sampai dirinya itu kayak ditanyain gitu, apakah kamu itu ngerasain darah di tubuhmu sedang mendidih? Karena ya kalau sampai ngerasain maka itu kayak nggak adil baginya. Apalagi si Rinta itu kayak ngegunain ajakan teman masa kecilnya ya kan untuk datang ke Tokyo cuman buat ngelakuin hal ecchi bersama si Fumi cuy. Ya ini kata gue adalah jebakan dari si Fumi anjir. Padahal ya si Rinta juga kagak mau ya kan, tapi dipaksa mulu anjir. Dan di awal ini ya si Fumi itu kayak malah megang tangannya si Rinta cuy, sambil bilang kalau gimana rasanya tuh dari seorang wanita. Yang ngeliat hal ini si Rinta itu langsung nolak dengan keras anjir. Sampai ya dia itu kayak bilang gitu cuy, kalau ya dirinya itu emang sangat tertarik banget sama hal ecchi, tapi dia itu gak mau maksain diri ya kan. Apalagi si Fumi itu kayak malah ngeluarin sebuah air mata di momen sebelumnya itu cuy. Dan ya setelah bilang kayak gini ya kan, tiba-tiba mereka itu kayak dikejutin gitu cuy sama suara ketukan pintu yang ternyata itu berasal dari si Ritsu cuy. Di sini ya kan sontak karena ngelihat kedatangan dari si Ritsu, di sini si Rinta itu langsung bilang cuy kalau dirinya itu jangan masuk ke kamarnya dia. Cuman di momen ini si Fumi itu kayak malah langsung memegang opai dari si Rinta cuy, sambil bilang kalau lu ngedorong gua untuk ngejauh maka gua itu gak akan ngebiarin lu ngejauhin dirinya cuy. Bahkan ya sekalipun teman masa kecil lu itu datang di sini, itu kagak bakalan ngerubah persepsi dari si Fumi cuy. Dan dia itu kayak disinggung anjir, kok bisa si Rinta ngerasa seneng ya kan pada saat
itunya dia disentuh sama si Fumi cuy. Yang sampai di sini si Fumi itu kayak malah mainin itunya si Rinta anjir. Waduh, gue kagak bisa ceritain cok, karena kata gue sih lawak banget di sini sih. Dan ya setelah si Fumi itu kayak malah ngebikin si Rinta terkapar di tempat ya kan, dirinya itu kayak mendengar gitu cuy, kalau ya si Ritsu itu kayak meminta maaf kepada si Rinta karena ya sejak kedatangan dirinya di Tokyo dan join di klubnya si Rinta, menurutnya itu kayak sedikit memaksakan diri gitu cuy, karena ya dia kayaknya tuh ngerasa udah ngeberatin si Rinta anjir. Cuman ya di sini si Fumi itu kayak malah ngegoda anjir gara-gara ngedengerin percakapan ini ya kan. Kalau ya bilang aja hal ini tuh adalah kebohongan belaka. Sampai ya di sini si Fumi itu kayak malah mendengar gitu cuy, kalau si Ritsu itu malah nanyain kepada si Rinta soal seperti apa sosok si Fumi senpai di hadapan dirinya. Dan balik lagi, gara-gara mendengar hal ini ya kan, malah si Fumi itu kayak ngomporin si Rinta anjir. Dan dirinya itu kayak malah bilang aja kalau di hari pertama dia ya kan datang di kampus, dia itu udah menghabiskan malam sama si Fumi gitu cuy. Ya meskipun mereka kagak ngelakuin apa-apa anjir. Ya, by the way, di sini gitu cuy, si Rinta itu kayak masih dilecehkan ya kan sama si Fumi. Makanya dirinya tuh kagak serius aja ngejawab pertanyaan dari si Ritsu cuy. Sumpah kata gue tangannya jahil banget sih. Terus ya di sini entah kenapa ya kan, tiba-tiba aja si Fumi itu kayak langsung mojokin si Rinta cuy dengan bilang aja ya kan kepada teman masa kecilmu kalau dirimu itu udah mengkhianati si Ritsu cuy. Wah. Tapi ya di sini untung aja gitu cuy, alih-alih bilang kayak gini ya kan kepada si Ritsu, di sini si Rinta itu kayak bilang kalau ya si Fumi senpai itu adalah seseorang yang baik. Sampai di momen ini tiba-tiba gitu cuy, tiba-tiba momen lawaknya ya kan, pintu kamarnya si Rinta itu kayak malah terbuka anjir. Cuman ya untung aja di sini entah kenapa si Fumi itu kayak malah langsung kabur entah kemana gitu cuy. Ya kata gue kalau sampai ketahuan itu bakalan lawak sih anjir. Entah perang dunia kedua atau malah si teman masa kecil bakalan kalah anjir. Iya, ngelawan si Fumi aja kata gue itu udah sangat berat banget sih.